Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Penantian Sang Penari Ledek. Menari hanya sebagai profesi, bukan sebagai abdi dalam diri. Cerita ini ditulis oleh Mistinim, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Penantian Sang Penari Ledek. Hidup dalam bayang-bayang kesalahan memanglah berat. Setiap kali tuduhan buruk datang menghujami dada, saat itulah rasanya ingin habis nyawa di tanganku. Aku hanyalah seorang penari yang menjadi profesi, bukan abdi dalam diri. Di tengah hiruk pikuk pasar dipenuhi dengan bincang miring pedagang, tiap kali Sri datang, ia mencoba larut dalam bincang dengan tujuan menepis segala resah yang ia pikirkan. Namun kehadirannya seakan tidak dianggap. Sri tetap dipandang buruk oleh mereka dengan membicarakan segala sikap Sri yang belum tentu terbukti benar adanya. Sri, udah tahu pasar ini banyak preman, kenapa pakai pakaian yang seperti itu? Tegur salah satu pedagang dengan sinis kepada Sri. Sri, gadis cantik nan anggun itu, kerap kali mendapatkan hujatan dari siapa saja yang ia temui. Kehidupannya tak tenang, ia selalu dibayang-bayangi dengan segala tuduhan yang belum tentu terbukti benar. Memang ada yang salah dengan pakaian saya, Yukasti? Pakaian saya saja tertutup, kurang-kurangilah iri dengkinya, sindir Sri dengan tegas kepada seorang pedagang yang bernama Yukasti. Mendengar sindiran Sri bukan membuat wanita setengah tua itu bungkam, malah semakin mencibir dengan kencang sampai-sampai terdengar oleh para pedagang lain di sampingnya. Halah, mau pakai pakaian seperti apa juga ya, tetap kelihatan kamu wanita penggoda. Tidak tahu malu. Hinaan Yukasti tidak hanya membuat para pedagang lain tahu, tetapi juga dengan para pembeli yang berlalu lalang memenuhi pasar. Sepasang mata mereka langsung tertuju pada Sri yang sudah kepalang malu dibuatnya. Mau bagaimana lagi? Sri harus selalu mengalah, berusaha tidak menghiraukan tuduhan serta hinaan yang selalu ia dapatkan. Tapi semakin lama ia muak juga. Apalagi ia tahu bahwa Yukasti masih tinggal satu desa dengannya. Sudah pasti orang-orang yang mendengar cerita miring dari Yukasti langsung percaya, walau semua yang dikatakan hanya karangannya, entah karena ia iri atau apa. Sri hanya tertunduk malu sambil mendesak-desak kerumunan pembeli yang masih memenuhi pasar. Ia ingin segera pergi, meski sekencang apapun ia melarikan diri. Teriakan kasar selalu menghantamnya berkali-kali. Pak, ke dusun Gelagaya. Dengan tergesa-gesa Sri mengejutkan sopir angkot yang sedang larut dalam lamunan. Walah Sri, kenapa lagi kamu ini? Setiap keluar dari pasar selalu nangis, tegur supir angkot yang Sri tumpangi. Rupanya ia mengetahui bahwa Sri sedang berusaha menahan tangis yang tidak henti membasahi pipinya. Di sisi lain, Sri hanya terdiam. Ia sebenarnya malu untuk mengatakan apa yang terjadi padanya setiap kali ia pergi ke pasar. Lagi pula ia tidak ingin berlama-lama di sana. Saya kan ke pasar nimbrung ibu-ibu pedagang lombok dan bawang. Pedas matanya, Pak. Sopir tersebut hanya mendengus kencang seakan tidak percaya dengan apa yang Sri ucapkan. Ya sudah Sri, kalau ada apa-apa mending pindah pasar. Saya tahu loh pasar yang murah di daerah sini. Sekali lagi Sri tidak ingin mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Nggak usah, udah cocok ke pasar ini.
Ya sudahlah, semoga memang bukan hal buruk yang terjadi ke kamu, ucap sopir angkot tersebut sambil tancap gas mengantarkan Sri sebagai penumpang terakhirnya menuju Dusun Glagah. Sebuah desa yang cukup jauh dari pusat kota. Letak desa yang tepatnya berada di Kabupaten Semarang itu masih kental dengan tradisi nenek moyangnya. Salah satunya tradisi merti desa dan tanggap ledek, sebuah tradisi yang dilakukan sekali selama setahun pada bulan tertentu sebagai bentuk rasa syukur atas panen melimpah yang diberikan oleh Sang Pencipta. Setiap kali tradisi itu diperingati, rasa syukur serta bahagia turut dirasakan oleh warga desa. Tidak hanya kalangan tua, tetapi juga muda-mudi di sana. Mereka merayakannya dengan menggelar pawai karnaval menggunakan gunungan. Dilanjut dengan tanggapan ledek yang mereka jadikan sebagai pesta selama sehari penuh. Tradisi itu pun mengundang suka bagi para penari ledek yang ada di desa. Kadang ketika sepi pemasukan, tanggap ledek yang digelar di desa menjadi sumber pemasukan yang datang secara tiba-tiba. Termasuk untuk Sri yang juga berprofesi sebagai penari ledek. Bukan hanya menari di desa sendiri, tetapi juga kerap kali menjadi langganan ke desa-desa lain. Maklum, selain cantik, Sri juga menjadi salah satu penari yang elok gerakannya. Tentu siapapun yang melihatnya langsung terpikat oleh Sri. Hal itulah yang membuat warga desa, terutama para wanita, kagum. Di sisi lain ada juga yang berusaha menjatuhkan karir Sri sebagai penari sebab iri. Oleh karena itu ia sering mendapatkan hinaan. Tadinya hanya 1-2 orang saja, tapi setelah tahu karir Sri semakin naik, hinaan itu pun menyebar. Salah satunya karena Yukasti. Ia iri sebab anaknya yang bernama Ratna tidak sepopuler Sri di panggung tari, hingga segala cara dilakukan untuk menjatuhkan Sri. Sri dari mana? Itu si mbok nyiapin dagangan sendiri, tegur salah satu tetangga Sri yang tengah menyiapkan dagangan untuk acara desa. Kebetulan hari itu merti desa dilaksanakan dari pagi hingga malam. Tentu banyak warga yang memanfaatkan kesempatan untuk berdagang, mulai dari es buah, sate, jenang, gablok, dan jajanan pasar lainnya. Termasuk Mbok Tun, ibunya Sri. Ia tidak pernah absen berdagang tiap kali merti desa dilaksanakan. Sri yang baru saja turun dari angkot itu pun hanya tersenyum. Syukur kali ini mereka bisa mendapatkan tambahan uang dari berdagang dan juga menari nanti malam. Iya, saya baru pulang dari pasar. Si mbok di mana yuk? Tanya Sri sambil berbasa-basi. Dagangnya di sebelah balai desa dekat rumah Mbah Bayan. Susul aja cepat, aku kasihan melihatnya. Sri tersenyum sambil mengangguk berkali-kali. Ya sudah, makasih yuk. Saya duluan. Dengan langkah buru-buru, ia mengabaikan barang belanjaan yang belum sempat ia letakkan di rumah. Sri berlari menemui ibunya yang berdagang di dekat rumah kepala desa yang mereka sebut dengan Mbah Bayan. Tampak dari kejauhan sepanjang jalan desa mulai ramai oleh warga. Beberapa anak-anak yang baru pulang sekolah turut meramaikan. Mereka tampak senang dengan tawaria, menjajal semua jajanan dan juga mainan. Melihatnya sungguh membuat Sri gembira. Di ujung jalan barulah terlihat wanita tua tengah menggelar dagangannya di atas meja yang tidak begitu besar, dibantu dengan beberapa anak yang tidak sabar menunggu Mbok Tun menyiapkan dagangan. Mbok, ia lari terbirit-birit menghampiri Mbok Tun. Wanita tua itu pun langsung memalingkan wajah melihat ke arah Sri yang mulai mendekat. Loh, ini kok dibawa kemari? Taruh saja dulu di rumah, Mbok bisa sendiri, ucap Mbok Tun. Ia menyadari bahwa Sri tidak langsung ke rumah menitipkan belanjaan yang tadi ia bawa dari pasar. Sri terkekeh sambil membantu Mbok Tun menata gendar di atas meja. Alah, sebentar aja kok, kasihan mbok sendirian. Kok nggak nunggu Sri? Kalau nunggu kamu nanti tempat ini diambil orang. Padahal di sini strategis, cocok buat berdagang. Mendengarnya, Sri langsung menggaruk kepala. Ia tahu kalau ibunya selalu mengambil tempat di samping rumah Mbah Bayan karena dinilai strategis untuk berdagang. Apalagi itu jalan utama bagi warga untuk menuju balai desa. Tentu siapa saja yang datang ke sana langsung tertuju pada gendar pecel yang Mbok Tun jajakan.
Nanti Sri harus menari seperti biasa, paling habis isya baru mulai. Mbok Tun terdiam, tidak menjawab ucapan Sri. Resah tergambar pada wajah keriput Mbok Tun yang sudah berumur. Kapan kamu berhenti jadi penari ledek? Mbok khawatir dengan kamu, Nduk. Bukan tanpa sebab ia mengatakan itu pada Sri. Beberapa kali ia mendapati Sri selalu menangis tengah malam, mengutuki profesinya sebagai penari yang kini dicap buruk oleh beberapa warga. Ia khawatir, juga marah saat mendengar omongan miring tentang anaknya. Namun Sri mencoba lapang dada sambil mengusap-usap punggung Mbok Tun. Sudahlah Mbok, gak usah dipikirin omongan orang yang buruk itu. Kalau Sri berhenti menari, dari mana kita bisa dapat pemasukan? Ia mencoba meyakinkan Mbok Tun kalau menari hanya ia jadikan profesi sebagai mata pencahariannya selama ini. Namanya orang tua pasti khawatir kalau anaknya dicap buruk, Nduk. Kamu juga tahu bagaimana buruknya almarhum bapakmu. Mbok takut kalau karmanya jatuh ke kamu. Mbok Tun menyeka air mata. Ia mencoba mengingat saat paling menyedihkan dalam hidupnya. Almarhum suami yang gila judi dan wanita itu sudah menjadi obrolan miring sejak dulu. Ditambah Sri yang kini berprofesi sebagai penari, turut menambahi luka batin untuk Mbok Tun. Sri tertegun, perasaannya remuk tiap kali Mbok Tun mengingat lelaki tak bertanggung jawab itu. Sejak kecil Sri selalu mendapatkan kekerasan fisik serta batin. Tidak jarang pula Sri memergoki bapaknya tengah bercumbu dengan seorang penari ledek di desa. Sejak saat itulah Mbok Tun sering melarang Sri untuk menari, tapi mau bagaimana lagi? Hanya itu cara satu-satunya yang bisa Sri lakukan untuk mendapatkan pemasukan. Apalagi umur Mbok Tun yang semakin tua tidak memungkinkan ia untuk terus berdagang. Ya sudah, pokoknya Mbok gak usah khawatir, Sri bisa jaga diri. Kalimat yang terlontar dari bibirnya ia harap bisa menjadi pelipur lara bagi Mbok Tun. Sementara Mbok Tun semakin terdiam, bagaimanapun juga ia tidak bisa melarang Sri yang kini berada di puncak karirnya sebagai penari. Mbok hanya berpesan pada kamu, jaga diri, jangan pernah berurusan dengan lelaki. Ucapnya dengan harap Sri bisa menerima. Sri segera membalas dengan senyuman. Ia mengerti betul bagaimana bentrokan batin yang dialami oleh ibunya, terlebih kondisi ekonomi keluarga mereka yang masih kurang. Jika Mbok Tun melarang Sri menari, bisa-bisa mereka mati kelaparan. Namun mendapat kesempatan serta restu dari sang ibu membuat Sri bangkit. Setiap nasihat serta pesan yang diberikan selalu ia ingat sebagai bekal langkahnya. Dalam diri Sri tertanam sebuah janji yang tidak akan ia ingkari. Menari hanya menjadi profesi. Siang berganti dengan malam, tapi riuh desa tidak kunjung pudar. Semakin malam justru semakin ramai oleh para tamu berdatangan. Beberapa lurah desa sebelah pun diundang. Tidak hanya itu, bahkan warga dari desa yang terletak jauh pula rela datang hanya untuk menyaksikan para gadis cantik nan elok menari. Sungguh acara meriah, mengundang rasa bahagia yang menular kepada para warga yang berdagang. Bak mendapatkan rezeki nomplok sekali setiap tahun, begitu pula dengan para penari. Kadangkala kalau ramai pengunjung, mereka bisa dapat tambahan dari saweran. Sri, udah siap? Sri terperanjat mendengar teguran yang tiba-tiba saja datang. Ia yang tengah bersiap seorang diri di dalam sanggar pun tersadar dari lamunan. Ia menoleh pelan, menyadari seorang gadis cantik seusianya sudah hadir dengan pakaian menawan serta senyum yang sempurna. Ratna, cantiknya kamu, apa udah rame? Gadis cantik itu Ratna, anak dari Yukasti. Berbeda dengan ibunya, Ratna adalah gadis yang baik, bahkan tidak pernah menganggap bahwa Sri saingannya. Mereka menari selayaknya sebagai profesi. Tentu Ratna sama-sama mengerti perasaan Sri. Apalagi tidak jarang ia dengar ibunya membocorkan hal-hal yang tidak seharusnya kepada warga, membuat Ratna terkadang merasa iba sekaligus bersalah kepada Sri. Sambil mendekat, ia mengusap pundak Sri. Sudah, lurah sebelah juga datang.
Ratna terkekeh sendiri ketika berbicara kepada Sri. Gak biasanya kamu senyum-senyum sendiri, ada apa? Sri antusias, ia menyadari ada sesuatu yang membuat Ratna senang malam ini. Pipi merah menonjol yang terpoles perona semakin memerah saat Ratna salah tingkah. Anak lurah sebelah, kamu tahu kan yang namanya Aden itu? Bisik Ratna, ia tidak ingin orang lain mendengar perbincangan mereka. Aden, yang selama ini tinggal di luar kota itu. Ratna mengangguk mantap. Kini ia duduk menempel di samping Sri. Iya, dia kemarin nonton kita loh. Aku udah terlihat cantik kan, Sri? Sungguh gadis yang ada di hadapan Sri rupanya sedang dimabuk cinta. Ratna sontak berdiri sambil memutar badan memainkan selendangnya dengan apik. Pakaiannya ia kenakan selaras dengan riasan yang senada, semakin membuatnya tampak sempurna. Jangankan lelaki, Sri yang melihat Ratna saja tersipu. Ia kagum dengan kecantikan gadis tersebut. Iya, cantik sekali. Jangankan Aden, aku aja terpikat melihat kamu. Candaan Sri membuat Ratna semakin salah tingkah. Malam itu akan menjadi penampilan paling spesial untuk Ratna. Hatinya berbunga-bunga, ia sedang terpikat oleh lelaki bernama Aden. Bahkan sejak pandangan pertama ketika Ratna mendapati Aden menyaksikan tanggapan ledek di desa sebelah. Lelaki berkulit putih bermata indah serta senyum manis sebagai pelengkap jarang ia temui di desa. Itulah sebabnya Ratna langsung terpikat saat melihat Aden untuk pertama kalinya. Kedua penari itu larut dalam bincangan tawa sebelum mereka tampil untuk warga. Ketika waktunya tiba, para penari disambut meriah, sepasang mata lekat pada dua penari yang memang menjadi primadona. Bahkan beberapa orang tanpa ragu ikut maju dan menari bersama kedua gadis cantik yang dipuja-puja. Puluhan hingga ratusan uang mulai mereka keluarkan sebagai saweran kepada Sri dan juga Ratna. Maklum saja, gadis muda dengan elok gerakan mereka selalu memikat siapa saja. Tanpa ampun mereka menari untuk membahagiakan pengunjung di sana. Ratna mulai mendekat kepada Sri tapi tidak berhenti menari dengan seorang lelaki yang kini ada di hadapan keduanya. Ratna berbisik pelan. Sri, Aden dari tadi gak kedip ngeliatin aku kan? Sri langsung mengarahkan pandangan kepada seorang lelaki yang paling mencolok di antara lainnya. Ia cukup tampan, duduk dengan gagah di samping orang-orang seusianya. Memang Sri mengakui bahwa Aden mampu mencuri hatinya. Sialnya hampir saja hati Sri yang tercuri. Sri, tegur Ratna, pandangan kedua gadis itu tidak bisa lepas dari Aden yang kini mulai beranjak mendekat. Ratna kegirangan, ia menduga-duga siapa yang akan Aden pilih untuk menari bersamanya. Sri, dia kemari, dia kemari. Sekuat usaha Ratna semakin menampilkan tarian terbaiknya sambil melempar senyum yang tidak kalah manis dari gadis yang ada di sampingnya. Jantung Ratna berdegup semakin kencang, sudah lama ia berandai-andai bisa menari bersama Aden. Namun kesenangan Ratna tidak berlangsung lama, senyum lebar yang ia tampilkan langsung memudar. Tepat di depan mata, Aden tidak berpihak kepadanya. Lelaki pujaan hati Ratna kini menari bersama Sri, kesal bukan main. Tapi Ratna mengerti jika Sri juga terkejut. Gadis itu menoleh sambil melotot tak percaya kepadanya. Bagaimana lagi, kesal hati Ratna, ia berusaha menjauh. Menari lebih jauh dari Sri, dadanya seketika panas. Sesak juga ia rasa, bahkan dari kejauhan ia melihat Sri bersenang-senang menikmati tariannya bersama Aden. Lihat saja kamu, Sri. Sejak malam itu rasa cemburu yang bersarang di hati Ratna semakin meruak. Bukan hanya cemburu lagi yang ia rasakan, tapi juga iri serta dendam. Beberapa kali Sri berusaha mendekat padanya, tetapi ia seakan tidak sudi melihat Sri. Apalagi beberapa malam selanjutnya mereka selalu diundang ke pentas yang digelar di desa lain. Sialnya setiap kali mereka menari, Aden selalu datang hanya untuk menyaksikan Sri. Dari sanalah dendam hati Ratna membawa niat buruknya. Ia semakin mudah terhasut dengan omongan miring tentang Sri. Tidak sampai di situ saja, ia bahkan ikut menyebar berita buruk tentang Sri agar orang lain ikut membenci gadis itu. Dirinya kini sama seperti Yukasti, bak wanita pembawa kayu bakar kemanapun mereka pergi. Di sisi lain,
Sri semakin tertekan meski kini rezekinya selalu dimudahkan, tapi berita-berita buruk tentangnya juga kian menyebar. Setiap malam ia hanya menangis tanpa sepengetahuan Botun. Beberapa kali juga Sri mencoba mengakhiri nyawanya sebab tidak kuasa menahan telinga. Hatinya panas, hampir hilang akal. Ia hidup dengan segala hujatan yang tidak henti datang. Apa salahku? Aku tidak bermaksud mengambil Aden. Tangis Sri setiap hari, menyalahkan diri karena ketidaksengajaan malam itu. Ia bahkan tidak menyangka kalau Ratna akan berubah dalam sekejap. Tanpa memandang apa yang Sri lakukan, ia sungguh tidak berniat merebut Aden. Hanya saja ia tidak tahu bagaimana cara untuk melarikan diri darinya. Sampai malam di mana mereka kembali didatangkan ke satu desa untuk menari. Desa yang cukup jauh terletak di ujung hutan. Sri rasa itulah puncak karirnya. Mendapatkan banyak panggilan serta saweran yang jumlahnya berkali-kali lipat dari bayaran yang biasa ia dapatkan. Namun lagi dan lagi, seseorang yang tidak ia inginkan datang, Aden. Tatapan mata Sri semakin lekat kepada Aden sesuai dugaan. Lelaki itu mendekat lalu menari bersama dengan segala keterpaksaan. Sama seperti malam-malam biasanya, Aden selalu saja datang. Semakin penat pula Sri berusaha menghindar tapi tidak mendapatkan celah. Bayang-bayang Aden bersama Sri membuat Ratna semakin memanas. Keadaannya membuatnya tak nyaman, semakin mendorong niat buruk yang sempat ia urungkan kepada Sri. Kurang ajar. Hanya satu cara yang bisa aku lakukan. Cara untuk membalas Sri cuma dengan santet. Ratna bergumam memperhatikan gerakan tarian Sri bagaikan sebuah panggilan kematian. Ia sungguh tidak menyangka bahwa Sri tetap diam, padahal gadis itu tahu bahwa ia menyukai Aden lebih dulu. Dengan terpaksa ia pun melakukan niat jahatnya kepada Sri untuk memberikan balasan. Malam setelah acara selesai, biasanya Sri selalu pulang dengan Ratna. Namun kali ini ia kebingungan, tidak mendapati keberadaan Ratna di sekitar sana. Bahkan di sanggar sekalipun, sudah mencoba bertanya ke beberapa orang, tapi tidak ada satupun yang mengetahui kemana Ratna pergi. Sri terdiam duduk seorang diri di halaman balai desa dengan raut wajah gelisah. Ia memikirkan berbagai cara agar bisa pulang. Duh, gimana ini? Mana harus pulang lewat hutan? Kok tega Ratna ninggalin aku? Keluh Sri yang ternyata terdengar oleh Aden. Pemuda itu belum beranjak dari sana. Ia sedikit curiga melihat Sri yang tampak kebingungan seorang diri. "Kenapa Sri?" tanya Aden dengan lembut, kemudian duduk berdampingan dengan Sri. Sri tampak terkejut. Ia sontak menggeser duduknya agar berjauhan dengan Aden, mulutnya terbungkam. Sri hanya melirik Aden tanpa mengatakan sepatah kata pun. "Bilang aja dari tadi aku perhatiin kayak orang bingung." Sri semakin terdiam. Dalam batinnya ia juga membutuhkan bantuan untuk pulang. Sedangkan sedari tadi ia tidak kunjung bertemu dengan Ratna. Akan tetapi kalau ia mengatakan yang sebenarnya pada Aden, pasti warga yang melihat akan semakin mencemooh. Ia begitu takut kalau warga mengatakan yang tidak-tidak tentang Sri. Sri menggeleng pelan. "Enggak kok Aden, kenapa belum pulang?" Dari gelagat Sri bagaimana Aden bisa percaya kalau gadis itu baik-baik saja. Aden tersenyum sangat manis kepada Sri. "Sengaja nunggu kamu Sri. Ratna udah pulang duluan. Aku gak sempat nahan dia. Udah ayo pulang, biar aku antar." Mendengar ucapan Aden membuat Sri terbelalak, mulutnya menganga. Ia tidak percaya dengan apa yang dilakukan Ratna. "Yang bener aja, kapan Ratna pulang?" Ia panik bukan main di sana, meski saat itu juga ada Aden yang rela mengantarnya. "Baru aja, jangan dipikir sekarang. Ayo pulang, keburu larut malam, aku bawa motor kok." Aden sedikit memaksa, kemudian beranjak menarik tangan Sri. Kedua bola mata Aden lekat pada gadis yang ada di hadapannya. Begitu indah bak sebar bulan bersinar terang. Sementara itu Sri dengan ragu-ragu tapi tidak memiliki pilihan lain. Ia mengangguk dengan mantap, lalu beranjak juga mengikuti Aden. "Kamu gak akan berbuat jahat dengan aku kan, Den?" Celetukan Sri membuat Aden terkekeh. "Untuk apa aku berbuat jahat Sri? Emangnya aku tega melukai orang yang aku suka?"
Sri segera mematung, pipinya memerah seperti tomat. Sambil tersenyum dengan manis, ia merasakan detak jantung yang tidak biasa di dekat Aden. Tiap kali lelaki itu memandangnya, dada Sri berdebar, perutnya juga mulas, apalagi saat Aden mengatakan hal yang tidak pernah ia dengar. "Sri, ayo, malah diem aja." Aden mencubit pelan pipi Sri yang semakin memerah. Sikap Aden semakin membuat Sri jatuh hati. Selama ini Aden adalah sosok lelaki yang ia cari, tampan serta lembut hatinya. Iya, ayo." Aden segera menarik gas motor melaju di bawah langit kelabu dengan sinar rembulan yang meneranginya. Malam itu sungguh malam yang indah bagi mereka. Pada akhirnya Sri jujur juga bahwa ia jatuh hati dengan Aden. Begitupun Aden, tanpa basa-basi ia mengatakan akan melamar Sri. Sungguh saat-saat yang tidak pernah Sri bayangkan datang pada hidupnya. Ia sangat bahagia. Tanpa merasa apa yang ia lakukan akan membawanya ke dalam lubang petaka. Di bawah sinar rembulan mereka beradu tawa. Di saat itu juga Ratna melangsungkan aksinya. Di dalam sebuah rumah gubuk yang gelap nan pengap, dipenuhi oleh asap dupa yang menyengat. Bulu kuduk Ratna menegang menatap seorang wanita tua dengan rahang yang berbunyi tengah memamah kinang. "Mbah, apa bisa bantu saya?" Ratna setengah ketakutan menyaksikan lendir merah keluar dari mulut wanita tersebut. Apalagi wajahnya tambah menyeramkan saat disorot lampu Petromax. Gampang. Mau dibuat gimana, Cahayu? Tanya wanita tersebut dengan penuh keyakinan sambil menyalakan dupa terakhir, lalu menyiapkan selembar kain putih yang diisi dengan tanah. Ratna melihatnya amat terkejut. Saya pengen dia diguna-guna. Apa bisa?" Wanita tua itu mendongak menatap Ratna dengan tajam sambil perlahan mengelus rambutnya yang terurai. Ia mencabut beberapa helai rambut Ratna tanpa aba-aba, membuat Ratna sontak meringis kesakitan. Siapa nama orang yang mau diguna-guna? Sri Kusuma Astuti. Wanita tersebut mengangguk berkali-kali, bibirnya bergetar seolah-olah sedang merapal mantra. Beberapa helai rambut Ratna tadi disatukan dengan tanah yang dibungkus kain putih. Kubur ini di samping kamarnya, tinggal tunggu sihirnya bekerja. Ratna terbelalak, kedua tangannya bergetar. Ia merasa jijik dan ngeri untuk menerima bungkusan tersebut. Baik, terima kasih. Setelah menerimanya, ia langsung beranjak sambil mengelus tengkuk. Apapun yang terjadi dengannya nanti bukan tanggung jawab saya, melainkan tanggung jawabmu. Iya, saya pamit. Ia melangkah dengan cepat keluar dari rumah gubuk tersebut. Di tengah hutan yang gelap, ia berlari seorang diri. Malam itu juga ia melangsungkan aksi mengubur bungkusan kain yang ia dapat di samping kamar Sri. Rasain kamu, Sri. Rasa sakit hati membuat Ratna menghalalkan segala cara, terlebih karena sudah terhasut dengan ucapan ibunya. Ia tertawa puas. Detik-detik yang ia tunggu akan terjadi, detik di mana Sri akan mendapatkan balasan atas apa yang ia lakukan. Makasih udah mau nganter Sri sampai rumah. Apa Aden mau masuk dulu? Aku buatkan teh ya. Senyum manis dari Sri menambah kesan istimewa di hati Aden. Gadis itu sempurna. Gak usah Sri, udah malam, besok aja. Aku berkunjung sekaligus dengan orang tua aku. Sri tertawa kecil memperhatikan seorang lelaki tampaknya akan meminangnya besok. Ya sudah, hati-hati ya. Pada akhirnya ia melepas sepi. Keinginan Aden untuk melamarnya seolah menjadi obat dari semua permasalahan yang ia alami. Ia sungguh senang, tak sabar mengatakan kabar bahagia kepada Mbok Tun. Mbok, apa Mbok udah tidur? Sri mau bicara. Teriak Sri sepanjang langkah sambil mencari-cari di mana keberadaan ibunya. Tak berselang lama Mbok Tun datang dengan penat keringat yang ia sekat dengan tangan. Namun lelahnya tidak jadi masalah setelah melihat senyum lebar dari Sri. Ada apa Sri tumben senyum-senyum sendiri? Mbok, besok ada seseorang yang ingin melamar Sri, apa Mbok setuju? Tanpa aba-aba Sri mengutarakan niatnya. Sementara Mbok Tun ia sangat terkejut, sedikit tidak percaya dengan apa yang Sri katakan.
Padahal ia tahu selama ini Sri hanyalah gadis pendiam, bahkan ia tidak punya waktu untuk sekedar menyukai seseorang. Siapa Sri? Apa benar yang kamu bilang ini? Iya benar, namanya Aden, anak lurah desa sebelah. Mendengarnya membuat Mbok Tun hanya mengelus dada. Di sisi lain ia senang, tapi di sisi lain ia khawatir juga dengan Sri. Sejak kapan kamu kenal? Kenapa tiba-tiba mau melamar? Mbok saja ndak tahu kapan kamu suka dengan dia. Baru beberapa waktu lalu, Mbok. Tapi Aden ingin segera melamar. Lagi pula Sri tahu kalau Aden lelaki yang baik. Sri meyakinkan Mbok Tun. Lama Mbok Tun terdiam. Ia menimbang-nimbang niat Aden untuk melamar. Bagaimanapun sebagai seorang ibu tentu khawatir jika terjadi hal yang tidak diinginkan dengan Sri. Namun hidup Sri bakal lebih tenang, jauh dari hinaan yang selama ini ia dapatkan. Kalau memang menurut kamu baik, yo silakan saja. Biar besok Mbok yang menilai kalau dia sudah kemari, Sri. Mbok Tun mencoba ikhlas dengan pilihan Sri. Makasih Mbok, makasih. Sri terharu, tidak sadar air matanya menetes begitu saja. Ia sangat bahagia. Sepanjang malam Sri tersenyum sendiri, walau lelah tapi tidak membuat Sri terlelap. Dari tadi ia hanya menggulingkan tubuh di atas ranjang. Ia mulai berandai-andai menunggu keesokan hari yang ditunggu datang. Namun tidak berselang lama ia sadar dari lamunan. Suara dentuman terdengar menghantam atap rumahnya, disusul dengan suara berisik seperti pasir yang berjatuhan. Sri beranjak dari ranjang. Saat itu ia tidak berpikir lain. Ia hanya takut orang yang sengaja melempari atap rumah dengan batu dan pasir. Mbak, siapa itu di luar kok lempar-lempar batu? Teriak Sri dari dalam kamar. Ia takut untuk keluar, akan tetapi tidak ada jawaban dari Mbok Tun. Sri yang geram itu pun memberanikan diri untuk keluar kamar mencari keberadaan Mbok Tun. Hening, tidak ada jawaban dari Mbok Tun. Yang lebih mengejutkan, Sri tidak melihat Mbok Tun ada di dalam kamarnya. Kemudian ia mencari ke dapur, tapi apa yang ia lihat membuatnya geleng kepala. Panci-panci berserakan, beberapa piring pecah, bahkan lampu templok di dinding sudah jatuh, sehingga seluruh ruangan itu gelap. Ia hanya bisa melihat samar perawakan Mbok Tun yang meringkuk membelakanginya. Wanita tua itu terdiam di sudut meja. Mbok, jangan mendekat, Sri. Gertakan itu terdengar dari Mbok Tun, tapi yang membuat Sri heran, suara Mbok Tun berbeda dari biasanya. Kenapa Mbok ngapain? Dengan segala kekhawatirannya, Sri hanya takut kalau terjadi sesuatu dengan Mbok Tun. Namun rasa khawatir itu mendadak hilang. Mbok Tun berbalik badan, menggenggam pisau yang tajam hendak dihunuskan pada Sri. Melihatnya, Sri berteriak ketakutan. Ia berlari masuk ke dalam kamar. Dengan tangis histeris, ia terduduk di balik pintu menahan Mbok Tun yang mulai mendobrak dengan brutal. Semakin kencang dan semakin kencang. Sri mulai tidak bisa menahan hingga pintu itu berhasil dibuka. Sri terlempar beberapa senti, tubuhnya menghantam kayu ranjang. Ia hanya bisa merintih kesakitan. Sementara kedua matanya terbelalak, tidak ada seorang pun yang berdiri di hadapannya. Sungguh ia tidak percaya sambil mengusap-usap mata yang ia lihat ternyata benar. Tidak ada seorang pun yang berdiri di sana. Terus tadi siapa? Perlahan ia bangkit lalu menutup rapat pintu kamarnya. Sri kembali merebahkan diri, tapi tidak habis ia berpikir apa yang sudah terjadi. Padahal jelas-jelas ia saksikan di depan mata Mbok Tun mengejarnya sambil menggenggam pisau. Lalu siapa yang mendobrak pintu? Berbagai pertanyaan serupa berputar di kepala Sri begitu bingung. Ia mengurung diri di dalam selimut lalu perlahan terlelap. Ia pikir keanehannya ia alami hanya sampai di situ saja, tapi dugaannya salah. Tidak berselang lama suara dobrakan pintu kembali terdengar, namun Sri hanya terdiam berharap suara itu segera menghilang. Kedua mata Sri ia paksa untuk terus terpejam. Ia takut untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bukannya hilang, suara itu bertambah kencang. Sialnya, Sri rasa pintu kamar tersebut berhasil terbuka. Jantung Sri berhenti berdetak sekian detik. Ia begitu ketakutan, apalagi kini terdengar suara dengkuran yang amat kencang.
Entah siapa yang ada di hadapannya sekarang, perlahan ia dapat mendengar seseorang memanggil namanya. Begitu lembut ia mengenal suara tersebut. Aden, apa Aden sudah datang? Seolah ia lupa bahwa malam baru saja tiba, mata Sri terbuka lebar tanpa sadar menatap sosok menakutkan berada di dalam kamar. Tinggi dan gempal, rupanya sosok berbulu itulah yang dari tadi mendengur kencang. Kedua kaki Sri lemas, ia baru saja membuka mata dan menyaksikan sosok yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sial! Sri seolah terbungkam, sedang ia tidak bisa terpejam, terpaksa menyaksikan sosok mengerikan yang kini mendekat. Samar-samar Sri bisa mendengar suaranya. Ternyata gadis cantik ini yang menjadi penari ledek di desa. Sedetik kemudian tangan kasar mendarat pada kepala Sri, perlahan menarik rambutnya hingga ia ingin berteriak kencang. Sosok tersebut mengambil beberapa helai rambut Sri tanpa berkata apapun lagi, tiba-tiba menghilang begitu saja. Sri gelagapan, ia menangis selepas sosok itu pergi. Ia juga berteriak sendiri seolah mulai kehilangan kesadarannya. Hal itu pun diketahui oleh Mbok Tun. Ia dikejutkan dengan kondisi Sri yang mendadak linglung. Padahal ia baru pergi sebentar meninggalkan Sri, tetapi setelah pulang anak semata wayangnya sudah mengerang, berteriak histeris seraya menangis. Terkadang juga tertawa sendiri. Mbok Tun bingung, malam itu juga ia memanggil Ustadz untuk mengobati Sri, tapi hanya mampu membuat Sri terlelap. Keesokan harinya Sri masih bertingkah sama, malah semakin menjadi. Berkali-kali ia mengoceh menyebut nama Aden. Hal itu pun membuat Mbok Tun menaruh rasa curiga pada Aden. Bersamaan dengan datangnya pemuda tersebut dengan orang tuanya, Mbok Tun langsung naik pitam. Selangkah setelah Aden keluar dari mobil, ia dimarahi habis-habisan oleh Mbok Tun. Lelaki malang itu dituduh hal yang tidak-tidak oleh Mbok Tun, padahal ia tidak tahu menahu apa masalah yang terjadi dengan Sri. Hingga beberapa warga mulai berkumpul mengerumuni mereka hanya untuk menyaksikan pertengkaran. Beberapa mulai menenangkan Mbok Tun yang kini tidak sadarkan diri, sementara beberapa warga yang lain mulai membangun topik buruk. Apalagi setelah tahu keberadaan Sri, warga yang ada di sana langsung berpikir kalau Sri menggunakan ilmu hitam untuk memelet Aden. Ada juga yang berpikir kalau Aden lah yang berbuat buruk kepada Sri. Sampai di mana kabar itu terdengar oleh Yukasti dan juga Ratna, semakin senanglah mereka. Terutama Ratna yang mulai membakar suasana. Ya memang Sri pakai pelet. Hanya aku yang tahu karena aku udah lama menari dengan dia. Kalian lihat sendiri, Aden laki-laki yang suka saja terpikat dengan Sri. Segala tuduhan itu semakin meruak. Lagi dan lagi warga langsung percaya dengan ucapan yang belum tentu benar. Kasihan juga Mbok Tun, setelah kabar buruk itu menyebar, dagangan yang dijajakannya tidak laku terjual. Banyak orang mencemooh, tidak jarang juga perkataan menyakitkan datang. Semakin berat hidup keduanya, Mbok Tun yang sudah tua tidak mampu mengurus Sri lagi. Kondisi gadis itu memprihatinkan, jatuh sakit, tubuhnya dipenuhi borok sehingga penampilan Sri tidak secantik sewaktu ia masih menjadi penari. Dagingnya semakin kusut, tidak dapat menutupi tulang belulang Sri yang semakin kecil. Melihat kondisi tersebut semakin mengiris hati. Bukan hanya Mbok Tun yang merasa begitu, namun Aden juga demikian. Ia bahkan tidak percaya dengan segala tuduhan warga kepada Sri. Berulang kali Aden melakukan yang terbaik untuk Sri, bahkan menyempatkan waktu untuk menjenguk, tetapi tetap tidak dapat mengambil kepercayaan Mbok Tun. Di mata wanita tua itu, Aden lah yang berbuat jahat kepada Sri karena tempo hari pulang bersama Aden sebelum kondisinya memburuk. Akan tetapi Aden tidak tinggal diam. Beberapa ustadz serta orang pintar ia datangkan untuk mengobati Sri. Entah mengapa ia begitu yakin kalau sakit yang diderita Sri bukanlah sakit biasa. Apalagi mereka sudah berupaya membawa Sri untuk ditangani ahli medis, tidak kunjung membuahkan hasil juga. Aden terpaksa membawa orang pintar yang mungkin paham dengan kondisi Sri. Sulit untuk mengobati dia. Jiwanya terlanjur dibawa jauh, ucap seorang pria tua yang tengah mengobati Sri. Di samping itu, Mbok Tun hanya menangis meratapi nasib Sri yang menyedihkan.
Kali ini hanya Aden yang bisa menguatkan. Apa maksudnya? Apa Bapak bisa melihat siapa yang melakukan? Raut wajahnya bingung, kantung matanya menghitam sebab tidak tidur beberapa malam. Pria yang ada di hadapan mereka hanya diam, seperti memikirkan sesuatu yang sulit. Apa dia punya saingan? Setelah lama tidak ada jawaban, satu pertanyaan terlontarkan. Aden mengerenyit. Ia berpikir sejenak, mengingat siapa yang mungkin berbuat tega kepada Sri. Ratna. Tiba-tiba terlintas di pikirannya satu nama yang selalu ada di sisi Sri selama ia menari, dua gadis itu yang menjadi primadona. Kemanapun mereka selalu bersama, apakah mungkin Ratna yang tega? Pengirimnya tidak jauh dari sini, kemungkinan saingan dia. Saya tidak bisa langsung membalikan sihir pada pengirimnya. Tunggu beberapa hari lagi saya kemari. Jelas pria tersebut sambil mengulurkan sebotol air kepada Mbok Tun. Minumkan ini, kalau dia sadar, basuhkan juga ke wajahnya. Sebotol air itu diterima tanpa ragu oleh Mbok Tun. Mereka mengangguk, yakin kalau pria tersebut bisa menolong Sri. Terima kasih banyak. Mbok Tun menunduk dengan sangat dalam setelah melalui proses panjang. Sebotol air yang diberikan menjadi obat bagi Sri untuk beberapa malam. Syukurlah ia mulai terlihat normal meski tubuhnya masih dipenuhi borok yang tidak kunjung sembuh. Namun Sri mulai bisa makan, mudah diajak bicara, jauh berbeda dengan kondisinya beberapa hari lalu. Sri, kamu sudah sehat? Hari itu salah seorang warga datang menjenguk Sri, namanya Mbak Tuti. Ia gadis seusia Sri, ia juga menjadi penari ledek sebelum ia berhenti sebab hal yang tidak mengenakan. Ia menatap dalam keadaan Sri yang mengingatkannya dengan apa yang ia alami beberapa tahun lalu. Aku duduk di sini ya, Sri. Udah lama kamu datang, Tut. Mbok Tun tiba membawa baskom besar berisi air untuk memandikan Sri. Tuti hanya tersenyum seraya menyerahkan sebungkus beras untuk Mbok Tun. Baru saja Mbok hanya ingin menjenguk keadaan Sri. Udah lebih baik dari sebelumnya ya. Ya, alhamdulillah, berkat Aden juga. Balas Mbok Tun dengan senang. Sedikit demi sedikit prasangka buruknya terhadap Aden mulai hilang. Tapi Sri masih gak mau bicara ya Mbok? Tuti kasihan melihat Sri. Gadis itu hanya menunduk malu di sampingnya. Mbok Tun dengan berat hati pun berbicara. Iya, tapi sudah mau makan. Tinggal nunggu kabar siapa yang melakukan ini pada Sri. Lama Mbok Tun terdiam. Ia mendengus kencang, sesekali menahan napas karena tidak tahan dengan bau tubuh Sri. Keadaannya hampir sama seperti kamu ya, Tut. Beginilah yang aku takutkan kalau dia terus menari. Sedikit kaget mendengar hal tersebut, Tuti mengingat betul bagaimana kondisinya dahulu kala. Mungkin juga nasib mereka sama, menjadi korban karena kesalahpahaman semata. Iya, tapi saya dengar-dengar Sri begini karena beberapa waktu lalu mengenal Aden. Wanita tua yang ada di hadapan Tuti mengiyakan. Iya, Tut, kenapa memangnya? Apa kamu berpikiran kalau yang melakukan Aden? Awalnya aku juga berpikiran sama. Namun Tuti malah menggeleng. Bukan Aden, Mbok, tapi orang yang paling dekat dengan Sri. Barangkali ia merasa iri atau merasa tersaingi. Sebaiknya Mbok cari tahu dengan cepat siapa pelakunya. Saya pernah tertimpa hal serupa. Kalau sudah begini bakal susah untuk sembuh sebelum pelaku ketemu. Menurutmu siapa, Tut? Seolah dibawa ke masa yang tidak ingin ia ingat lagi, Tuti gemetar memaksakan diri untuk mengulas lagi hal yang ia alami. Saya nggak tahu. Cari aja siapa yang dekat dengan Sri. Saya permisi. Gadis itu terbirit-birit keluar dari rumah Mbok Tun. Entah mengapa perasaannya was-was saat mengatakan hal tersebut. Malam tiba, kesedihan kembali merenggut rumah mereka.
Di atas ranjang Sri mengerang kesakitan, kedua matanya melotot serta berputar tak tentu arah. Sesekali juga ia berteriak ketakutan. Sungguh malam-malam yang membuat Mbok Tun tidak tenang. Setiap Sri mengamuk sendirian, terpaksa ia mengikat kedua tangan serta kaki Sri agar tidak memberontak. Air ini mulai tidak bereaksi. Aku harus cari tahu siapa pelakunya dengan cepat. Geram Mbok Tun dengan air mata. Beberapa malam tenang telah direnggu darinya. Ia buntu pikiran melihat kondisi Sri yang bertambah buruk. Malam itu ia pergi seorang diri meninggalkan Sri, berjalan beberapa kilometer jauhnya untuk pergi ke desa sebelah, meminta bantuan kepada Aden. Bagai seorang pengemis ia dibuatnya. Tidak ada cara lain lagi. Tidak ada seseorang yang bisa ia percayai di desa. Nah, Den, assalamualaikum, ini Mbok Tun. Selang beberapa saat Aden tiba dengan segala tanda tanyanya yang ada di pikiran. Ia mendapati seorang wanita tua berdiri di depan pintu sambil menangis sesegukan. "Mbok, kenapa malam-malam kemari? Sri bagaimana?" Terkejut bukan main, sambil menoleh ke sembarang tempat, Aden memastikan dengan apa wanita tua tersebut datang. "Mbok jalan?" Mbok Tun hanya mengangguk. Ia tidak kuasa untuk bicara, sedang air matanya terus mengalir begitu saja. Aden bingung, sungguh bingung. "Mbok kenapa kemari sendiri? Kenapa nggak tunggu Aden datang?" Tapi sekali lagi ia berpikir tidak ada gunanya ia bertanya. Saat itu yang terpikirkan olehnya hanya keadaan Sri. Aden bersiap lalu bergegas membawa Mbok Tun kembali ke rumahnya. Dengan mengendarai motor yang ia paksa melaju di atas jalanan desa yang tidak rata. Cukup lama untuk mereka tiba, sebab harus melewati hutan yang gelap tanpa penerangan. Di tengah jalan mereka hanya terdiam, larut dalam pikiran masing-masing. Tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya kini saling menyalahkan. Keadaan Sri jadi hal terpenting sekarang. Sesampainya mereka di rumah, Aden langsung membanting pintu. Langkah Aden beradu dengan Mbok Tun yang mulai lemas. Pikirannya berhamburan sementara jantungnya mulai berdegup kencang. "Sri!" Di dalam kamar yang gelap tanpa penerangan, Aden mencoba memusatkan pandangan pada seseorang yang ia cari di atas ranjang. Namun tidak ada seorang pun di sana. Kamar Sri kosong. Aden gelagapan mencari kemana Sri berada, sedangkan ia lihat tali yang digunakan untuk mengikat Sri sudah lepas. "Sri hilang. Sri kemana, Mbok?" Di sisi lain, Mbok Tun sama terkejutnya dengan Aden, namun ia hanya bisa tertunduk lesu seolah tidak menyangka hal itu akan terjadi. Keadaan semakin buruk. Aden segera pergi setelah memanggil beberapa warga untuk mengurus Mbok Tun di rumah. Aden berlari menuju rumah Mbah Bayan. Ia meminta bantuan seluruh warga untuk mencari kemana Sri pergi. Mereka berbencar menyalakan obor dan juga lampu Petromax untuk mencari keberadaan gadis malang yang kini hilang. Disusuri mulai dari ujung hingga ujung, dari hutan ke sawah, tapi tidak kunjung menemukan keberadaan Sri. Di samping itu seluruh tenaga Aden sudah habis terkuras. Usahanya selama ini, rasa cintanya yang teramat besar kepada Sri, yang membawanya sampai sejauh harapan mereka untuk hidup bersama. Hari mulai larut. Mereka menguras banyak tenaga, sementara Aden kekal untuk terus mencari. "Mas Aden, lebih baik cari besok aja. Susah untuk mencari malam hari." Yang ada para warga protes dengan keinginan Aden. "Sudah Mas Aden, warga juga perlu istirahat. Besok kita tetap cari yuk," ucap salah seorang warga sebelum akhirnya mereka berpisah untuk pulang. Aden kembali dengan perasaan hancur, begitu hancur, hanya tangis sendu yang ia lakukan sepanjang malam. Mengingat betapa manis wajah Sri yang membuat harapannya semakin pupus. Ia tidak mungkin bisa hidup bersama Sri jika tidak kunjung menemukan di mana keberadaan gadis itu. Di tengah gelapnya malam, Aden bergelut dengan diri sendiri. Sampai di mana samar-samar ia melihat seseorang bertudung hitam tengah berjongkok di samping kamar Sri. Meski tidak terlihat jelas karena tertutup semak, tapi ia begitu yakin. "Hei, siapa itu?"
Teriak Aden segera sambil berlari mengejar seseorang yang baru saja ia dapati. Ia tidak menghiraukan keadaan rumah Botun. Aden sibuk mengejar seseorang yang ia lihat semakin jauh darinya. Kurang ajar, siapa dia? Di persimpangan jalan, Aden mulai kehilangan jejak. Orang itu menghilang di telan malam. Lagi dan lagi, dengan perasaan kecewa Aden kembali pulang. Namun terbesit di pikirannya tentang apa yang dilakukan orang tersebut. Aden segera mempercepat langkah. Perasaannya mulai curiga. Jangan-jangan selama ini dia yang melakukan itu kepada Sri. Napas Aden memburu seolah jantung hampir lepas dari sangkarnya. Aden tertegun menatap gundukan tanah yang baru saja digali dari samping kamar Sri. Dengan ragu, tapi ia merasa bahwa ini penyebab Sri selama ini jatuh sakit. Sorot lampu Petromax menjadi sumber cahaya baginya. Aden menggali gundukan tanah tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Beberapa saat setelah Aden menggali, tangannya berhenti. Ia segera menutup mulut yang sudah terbuka lebar. Mata Aden pun melotot tak percaya. Seketika sekujur tubuhnya lemas. Aden sontak berteriak histeris membangunkan Botun serta beberapa warga yang ada di dalam. "Bo, lihat ini! Lihat apa yang ada di sini!" teriaknya sambil menatap sebuah bungkusan kain yang mulai dipenuhi oleh belatung. Tangis Aden pecah. Ia terduduk kesal serta kecewa. Sambil memukul-mukul kepala, ia mengutuki dirinya yang tidak becus mengurus Sri selama ini, apalagi setelah mengetahui apa yang ia temukan di sana. Disusul oleh Mbok Tun yang kebingungan melihat sikap Aden. Den, kenapa Den? Aden tak sanggup untuk bicara. Ia hanya bisa mengacungkan jari sebagai isyarat kepada Mbok Tun. Dan benar saja, dapat ia duga Mbok Tun menangis juga. Beberapa warga yang melihatnya semakin tidak menyangka. Tatapan sinis yang mereka beri kepada Aden berubah jadi rasa iba. Mereka tidak percaya kalau selama ini tuduhan yang mereka beri kepada Sri hanyalah fitnah. Yang sebenarnya terjadi, Sri adalah korban guna-guna. Kabar penemuan benda yang diduga menjadi sebab sakitnya Sri pun menyebar ke seluruh warga desa. Dan lebih gilanya, mereka mulai tahu kalau pengirim santet tersebut adalah salah satu warga yang ada di sana. Malam itu juga pencarian mereka lanjutkan, sekaligus mencari siapa warga yang berani bermain sihir di antara mereka. Mereka berpencar kembali sambil meneriaki nama Sri. Beberapa warga mencari dari hutan hingga sawah. Beberapa yang lain bergegas menyergap kediaman Yukasti dan juga Ratna. Sementara itu Aden masih menjaga Mbok Tun di rumah sambil mendatangkan kembali dukun yang mengobati Sri. Orang yang mengirim ini bukan pertama kali melakukannya, tapi sudah sering. Termasuk pada kamu, ucap seorang pria yang Aden percaya untuk mengobati Sri. Dengan lekat tatapan pria itu mengarah pada gadis yang sedang memijat lengan Mbok Tun. Gadis yang sedari tadi terbungkam sontak mendongak. Saya... Ucap Tuti terbata-bata. Ia takut untuk berkata jujur, tapi apa untungnya ia menutupi semua yang sudah terjadi. Iya, saya tahu. Tuti akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan hal yang selama ini menjadi rahasia keluarga. Terlebih karena ia tidak siap mengingat sesuatu yang menimpanya beberapa tahun lalu. Ia menceritakan segala kejadian yang pernah ia alami. Nyaris sama seperti keadaan Sri. Pengirim sihir itu Ratna dan ibunya. Setelah beberapa tahun lamanya, Tuti membongkar satu kebenaran yang membuat warga desa menyesal. Menyesal sebab mempercayai segala fitnah yang mereka sebar. Aden semakin geram. Ia langsung beranjak menenteng sajam yang siap ia tebaskan. Namun niatnya itu segera dihentikan. Tunggu Aden, tunggu sampai Sri ketemu. Mbok hanya ingin melihat Sri. Dengan berat hati Aden menuruti permintaan Mbok Tun meski ia sudah terlanjur kesal. Melihat Mbok Tun membuat hati Aden semakin sakit. Wanita tua itu bakal kehilangan hidupnya. Ia tampak lesu, tubuhnya pun ikut mengering sebab menangis sepanjang malam. Setelah menghabiskan waktu lama untuk mencari, akhirnya Sri berhasil ditemukan dengan keadaan mengenaskan.
Gadis itu tak berhasil diselamatkan. Warga hanya kembali membawa jasad Sri yang mereka temukan tergeletak di pemantang sawah, tertutup dengan semak. Tubuhnya sudah dikerumuni lalat, bau busuk juga menyengat. Bahkan beberapa warga yang menemukan tak kuasa menahan mual melihat tubuh Sri yang menjijikan. Jauh dari seorang gadis cantik yang mereka kenal sebagai penari ledek. Melihat keadaan Sri, semakin hancurlah hati Aden. Gadis yang menjadi dambaan pergi meninggalkan seluruh harapan yang mereka bangun dalam waktu dekat. Kematian Sri memukul Aden serta Botun. Mereka sama-sama kehilangan dan tidak mengikhlaskan kepergian Sri. Naasnya, setelah kematian Sri tidak ada warga yang berani berkunjung ke rumah Botun. Entah karena mereka malu atau karena sebab lain, tapi beberapa dari mereka mengaku melihat Sri bergentayangan sebab pelakunya belum ditemukan. Warga ingin menebus kesalahan dengan mencari Ratna dan juga Yukasti yang kini menjadi buronan. Hampir berbulan-bulan warga tak kunjung menemukan keduanya. Rumah mereka ditinggalkan kosong begitu saja. Terakhir kali mereka berkeliaran saat Aden mendapati salah seorang dari keduanya berdiam di samping kamar Sri. Keadaan genting tersebut membuat warga semakin waspada. Mereka takut dua penjahat tersebut masih berkeliaran. Terlebih sekarang desa semakin sepi karena merasa diteror oleh arwah Sri. Bahkan beberapa warga selalu menghindar jika melewati sanggar tari. Mereka mengaku mendengar alunan gamelan serta suara Sri menjerit ketakutan. Sampai tahun-tahun berikutnya, setiap kali ada tanggapan ledek di desa yang biasa jadi pesta bagi warga, kini malah berbalik menjadi sebuah petaka. Para penari diteror habis-habisan. Mereka mengaku didatangi Sri setiap malam untuk meminta pertanggungjawaban. Sementara itu kadangkala tanggap ledek malah menjadi sarana bagi makhluk lain merasuk ke dalam tubuh manusia, hingga kesurupan massal pun terjadi. Sepanjang tahun Sri datang menghantui sunyinya malam untuk meminta pertanggungjawaban. Tidak ada yang bisa dilakukan warga. Mereka pun lelah mencari Ratna dan Yukasti yang kini sudah tidak tercium baunya. Setiap hari kematian Sri, warga selalu menyempatkan waktu untuk berkunjung ke makam sekedar meminta maaf juga mendoakan. Namun teror itu tidak kunjung hilang. Dengan terpaksa tradisi merti desa tidak diikutkan dengan tanggap ledek karena mereka mulai resah dengan kejadian-kejadian janggal yang tidak kunjung hilang. Sri masih meminta balas, menuntut pertanggungjawaban setiap saat kepada siapapun yang telah menyakiti hatinya dengan ucapan serta perbuatan. Hingga kini mereka tidak tahu kemana kedua penjahat itu pergi. Makam Sri mulai dipindah sendiri di dekat sawah yang jauh dari desa. Tujuannya untuk menghilangkan teror yang ditimbulkan beberapa tahun setelahnya. Botun tutup usia tepat sehari sebelum Sri pergi. Botun juga dimakamkan di samping Sri. Bagaimanapun, warga menghormati sebagaimana mereka dulu hidup bersama. Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Nama di dalam cerita sudah disamarkan. Kisah ini dibuat sedemikian rupa agar bisa dinikmati oleh kalian semua. Sekian dan terima kasih buat Mistinim yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.